Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap detik usia kita adalah nikmat, tapi usia tua adalah waktu yang sangat berharga. Bukan karena kita lebih lemah, tapi karena kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada kematian, dan lebih dekat pada kepastian hidup setelah mati. Maka di waktu-waktu seperti inilah kita perlu memperbanyak zikir, doa, dan muhasabah, bukan dengan rasa takut semata, tapi dengan rasa harap bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Masa tua adalah karunia. Mungkin kita pernah mengeluh, dulu aku kuat, sekarang tubuhku lemah. Tapi sadarkah kita bahwa usia tua itu adalah karunia dari Allah? Banyak orang tidak diberi kesempatan untuk hidup sampai tua. Banyak yang meninggal muda, tak sempat bertaubat. Tapi Allah beri kita napas hari ini, berarti masih ada kesempatan. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10, Allah menyampaikan penyesalan orang yang mati sebelum sempat beramal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, alangkah baiknya jika Engkau menangguhkan ajalku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa semua orang yang mati akan berharap diberi waktu lebih. Tapi bagi kita yang masih hidup, waktu ini masih ada, kita masih merasakan hidup. Maka masa tua bukan akhir, tapi justru bisa menjadi masa emas, masa taubat, masa berserah, masa menyiapkan diri pulang ke rahmatullah. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu zikir di masa tua sebagai tanda keimanan. Zikir bukan hanya gerakan lisan, tapi gerakan hati. Semakin sering hati mengingat Allah, semakin tenang dan kuat jiwa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tadma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa zikir adalah obat hati, dan obat itu paling mujarab saat usia menua dan dunia mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit. Mungkin dulu kita sering lupa Allah, tapi sekarang setiap detak jantung adalah pengingat bahwa hidup ini fana dan hanya Allah yang kekal. Maka berbahagialah orang tua yang lisan dan hatinya sibuk berzikir, karena itulah tanda hatinya masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabaqal mufarradun
telah lewat al-mufarradun. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, alladzina yadhkurunallaha katsiran wadzikrat. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Muslim. Ulama menjelaskan bahwa orang yang banyak berzikir itu akan mendahului yang lain dalam kemuliaan akhirat. Ini kabar gembira bagi orang tua yang tak bisa lagi beramal berat secara fisik. Karena zikir tidak butuh tenaga besar, cukup keikhlasan dan ketulusan. Nabi SAW bersabda, la yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah karena mengingat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, jadikan zikir sebagai rutinitas. Ucapkan astaghfirullahalazim, subhanallah, alhamdulillah. Walaupun pelan tapi istiqomah. Karena apa? Amalan yang terbaik itu adalah istiqomah. Meskipun yang dibaca sedikit, kalau istiqomah itulah yang terbaik. Karena di akhirat nanti, zikir itu akan menjadi cahaya di wajah dan menjadi penolong di hari kiamat. Oleh karena itu, di masa yang tua ini, mari menguatkan harapan, bukan ketakutan. Wahai saudaraku, di usia tua mungkin kita takut dosa masa lalu, terbayang-bayang maksiat yang telah dilakukan, takut tak sempat bertaubat. Tapi jangan biarkan ketakutan itu membungkam harapan. Jangan biarkan ketakutan itu menghantui, membayang-bayangi kita setiap aktivitas kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya banu Adam, lau balaghat dhunubuka ananas samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu sampai ke langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu, dan aku tidak peduli seberapa besar dan tinggi dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayat dan hadis yang telah dibaca itu adalah penyejuk hati orang tua. Allah bukan hanya melihat dosa kita, tapi juga melihat air mata taubat, melihat niat berubah, dan melihat usaha untuk memperbaiki diri. Maka jangan habiskan sisa usia dengan rasa takut. Habiskan dengan rasa rindu kepada Allah dan keyakinan bahwa akhir hidup kita bisa lebih indah dari awalnya. Berdoalah kepada Allah dengan lembut dan penuh harap. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amal dalam penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah saat aku bertemu denganmu. Doa ini singkat, tapi mengandung harapan besar, agar akhir hidup kita adalah akhir yang paling baik, dan hari kematian kita adalah awal dari kehidupan yang lebih indah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, masa tua bukan waktu untuk diam dan menunggu,
tapi waktu terbaik untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih jernih. Isi hari-hari dengan zikir, doa, dan syukur. Jangan menoleh terlalu jauh ke masa lalu dan jangan takut masa depan. Lihat hari ini, karena hari inilah kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah, wafat dalam keadaan iman, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.